Halo, selamat datang di acara Storytime dari Storyline Music. Dan sekarang tepuk tangan dulu dong. Biar ubah dulu. Nah, dan di sesi kali ini Iya. bukan kedatangan Iya. ya. Kita menghampiri Iya, seorang kita menghadirkan nih gitu, kita menghadirkan drummer. salah satu personel yang paling Yahud kece lah, Yahud kece. Ya, personil dari Navikula. Navikula Band. Kita sekarang bersama Palel Atmoko. Yeah. Tepuk tangan, Bray. Nah, aku manggilnya Beli Palel dia. Beli, bagaimana kabar? Kabar baik. Kabar baik Makin sekali. gemuk kayaknya ini. Makin gemuk. Pandemi bukannya susah kan? Susah kan harusnya makin kurus. Ini Iya. Justru makin gemuk. Oh, gitu. Bud, apa efek pandemi juga, Bud? Mungkin ya. Tapi ini memang bawaan dari lahir. Oke. Nah, apa namanya kesibukan Beli Palel di acara pandemi ini? Apa aja, Beli? Ini berarti kalau acara berarti ada panitianya sebenarnya. Kita harus tahu nih panitianya siapa kan. Kita harus tahu panitia siapa ini. Seksi perlengkapan? Ya, benar. Seksi Si acara- dancer? Iya. Oh, nggak ada ya. Aku penasaran sama si acara. Ya. Ya, gimana Beli kesibukannya di acara pandemi ini, Beli? Sibuk sama band-band sendiri sih jadi ya. Tapi kalau di luar pandemi kemarin kan sebelum pandemi kan kita sibuk manggung, cuman sekarang sibuknya di studio jadi ya produksi aja. Kayak Produksi. pas waktunya buat bikin album nih. Ntar Ya, baru ya. selesai pandemi manggung gitu. Oke, berarti ada kesibukan artinya memproduksi atau produce sebuah Musik. lagu Ya. atau musik di band atau perorangan nih? Atau Band. solo? Solo belum lah. Solo belum, tapi ada rencana. Belum, mungkin bisa sih. Harus operasi plastik dulu kan, harus ganteng dulu kan. Iya. Bisa, ada Beli Ya, Palel. Ini Beli Palel, bagaimana cerita Beli Palel mengawali atau terjun dalam dunia musik ini? Oke. Ya. Sebenarnya kalau aku sih lahir besar dari ini ya, keluarga yang pemusik gitu. Tapi kalau bapakku dia musik tradisional ya, gamelan. Jadi gamelan di Banyuwangi. Oh. Jadi ya, gamelan ya. Jawa gitu. Dia ikut kuda lumping, ikut kayak wayang kayak gitu-gitu. Terus gamelan-gamelan Jawa tuh. tradisional. Terus sering-sering ikut itu dari situ suka musik. Akhirnya waktu itu ada sekolah di Bali di SMK namanya SMK 3 Sukawati. Oh, SMKI. Itu kan sekolah musik tuh. Oh iya SMK 3 Sukawati ya. Oke. Dari situ dah sebenarnya mulai serius main musik. Tapi sebelumnya waktu SMP itu ikut maksudnya karir tuh start dari SMP. Itu main-main dangdut sebenarnya. Udah drum. Bukan. Dua jadi ketipan sama drum iya. tuh. Jadi trak gedreng kas. Langsung. Serius? Yoi. Orkesnya? Gokil tuh. Orkesnya namanya? Dulu aduh aku lupa namanya. Om apa ya namanya? Om Sarena? Lupa aku. Itu Hah? pimpinannya baru saya ingat tuh Pak Basir namanya Pak Basir. di desaku. Oh. Desa Curahjati. Sekarang kayaknya udah nggak ada sih. Orkesnya ya. Orkesnya. Oh. Ada cuman ada dua aja. Orkes Melayu itu. Iya. Ada Eksista sama itu. Aku lupa namanya. Itu terkenal di Banyuwangi. Enggak sih. Oh, Cuman waktu itu manggung-manggung ya beberapa kali aja SMP. Terus Beli kan dari keluarga musik, orang tua musik tradisional. Beli Palel bisa musik tradisional juga atau langsung terjun ke drum? Langsung ke ya sih musik Modern. modern ya. Oh, langsung. Kalau musik tradisional paling buat keagamaan aja sih. Karena di Jawa kan ada Bleganjur kayak gitu paling belajar juga. Oh, iya. Doang sih. Siap. Menarik ternyata. Dari SMP. Ternyata jadi kan aku pernah lihat tuh di YouTube kan, jadi ada drummer musik-musik apa nama istilahnya reggae di sana Reggae, ya. ya. Katakanlah reggae lah itu ya. Jadi dia main drum terus ada ketipungnya. Itu gokil loh menurutku karena dia bisa naruh stick dulu. Kemudian dia main ketipung dan ngambil stick lagi tuh repot coy. Dan yang paling repotnya itu dia ngambil lapnya. Ada lap-lapnya. Ya, tapi Handuk. itu zaman dulu yang keren ada
ada yang ngipasin. Jadi Oh iya, di masih bawah. manual. Ada yang ngipasin. Ada fungsinya nggak maksudnya? Apa kayak suara efek tuh kayak suara efek angin. Dia biar maksudnya rambutnya juga Sejuk. Oh, oke, baiklah. Manual. Oh, Manual, ya. siap. Dari SMP berarti udah bisa SMP. ngedrum sambil juga ketipung gitu Iya. ya. Kalau drum, kalau dulu SMP ketipung. Kalau drum itu seriusnya ya bisa sih SMP dikit-dikit, masih kayak ya sekedar aja. Iya. Masih kalau seriusnya itu SMA kalau drum. Oh, ya menarik nih. Akhirnya ketemu salah satu nih yang bisa main drum dan bisa main alat gitu Awal ya. mulanya beli palel main drum ternyata dari situ? ketipung. Gokil enggak? Multi Tepuk talenta. tangan dulu dong buat beli palel. Gila. Aku aja nggak bisa, susah bener. Aku nggak bisa. Gimana sih teorinya itu gimana sih? Agak repot sih, agak repot. Ya, Hah? ya. Agak repot kan itu ya? Oke. Takdung ya. Nah, dari semua perjalanan beli palel, mulai dari bermain ketipung, Ya. kemudian itu belajar dari orang tua, dari orang tua juga bermain Untuk alat musik musik. tradisional. Nah, gimana akhirnya itu merupakan sebuah, artinya beli mantap memulai karir bermusik gitu, Bli. Sebenarnya kalau sekarang juga saya nggak yakin sih karir di musik itu masih jalan apa enggak karena pandemi loh. Nah, Oh, karena pandemi dengan masalahnya. Cuman intinya Oke. karena saya suka aja sih sebenarnya. Oh, Terus itu memang hobinya Iya, tuh iya. memang dari dulu suka musik gitu ya. suka Oke, banget kemudian. terus akhirnya ya terus dilakuin terus akhirnya kok menghasilkan ternyata juga. Iya. Maksudnya nggak cuman gedebak-gedebuk WW. Oke, kalau karir sebenarnya nggak aku ambil pusing sebenarnya. Karena kalau musik pun karena aku suka jadi aku lakuin terus itu loh. Iya. Jadi sebenarnya penghasilan kayak kok menghasilkan itu kan sebenarnya bonus aja gitu. bener. Oke. Jadi terus dilakuin Iya. karena suka banget akhirnya ya udah. Oh. Bonus kan pasti ngikutin. Widih, siap tuh. Sama kayak Intinya kita suka, kita jalanin ikhlas, hasil bonus. Nah, gini beli kan ke Bali dari SMP, setelah SMP, Lulus lulus SMP, habis itu masuk di SMK 3 Ya. dari jurusan musik. Nah, terus apa yang buat beli mantap untuk berkarir musik di Bali ini? kalau mantap sebenarnya karena waktu SMA tuh udah reguleran gitu loh. Reguleran di kafe-kafe itu kan Ya, dapat duit lumayan. Itu tadi kan bonus lagi. musik menghasilkan ya. Sehat. Terus karena di Bali ini sebenarnya spesial dibanding kawasan wilayah-wilayah lain gitu loh, kota-kota lain karena pariwisatanya kan besar, pariwisata maju, terus ekosistem musiknya tuh paling bagus sebenarnya kalau di Bali itu karena di mana aja kamu sebenarnya kalau main musik tuh bisa hidup di Bali gitu. Barnya jalan. Ya. Terus mainnya di daerah Seminyak. Ya, tapi akhir-akhir ini udah nggak, beberapa tahun ini udah dikit banget sih main reguler. Paling dulu di Canggu gitu-gitu, Canggu. di Seminyak, Sekarang sudah mulai berkurang gitu ya di Ubud. di Ubud. Oh, oke. Siap. Oke. Nah, kita pasti penasaran nih. Siapa sih influencer beli palel dalam bermain drum? Ketipung juga boleh. Pas. Boleh dari ketipung, drum terserah. Mulai dari ketipung dulu deh. Iya. Harus. Walaupun sekarang udah nggak main ketipung ya. Iya. Dulu saya waktu kecil ngefans banget sama, lupa namanya juga. Sampai sekarang sih ketipungnya New Palapa. Oh, yang berkumis itu. Ya, yang gondrong itu dah Ya, yang ada ya. kipasnya, kipas ada gede, kipas Oh, yang bagus gon- gini di kipas. Iya. Kayak, cool banget. Gondrong kurus. Dan dia nggak banyak sinkopasi kayak sekarang gitu, just dikit-dikit kayak gitu loh. Ya. Jadi ini kok jadi vokalnya yang ngiringin pemainnya gitu loh. Maksudnya kayak kok jadi ganggu vokalnya loh, kan harusnya part vokalnya yang utama gitu. Iya. Kalau si ketipungnya Palapa tuh enggak, dia ngeritem lah istilahnya. Kayak musik pada umumnya lah Iya, ya, dia musik vokal ya, Penjaga, vokal, dia gitu penjaga ya. gawang gitu. Oke. Nah, itu tadi yang untuk influence-nya ketipung. Nah, sekarang untuk di musik modernnya nih, terutama di instrumen drum. Drum. Kalau drum baik dari luar sih. Kalau dari luar dulu ya. Ya, dari luar. Drummer The Melvins, Dale Crover namanya. Oh, oke. Terus Chris Dave Chris itu Dave, drummer, ada drummer jazz. Terus David Garibaldi itu drummernya Tower of Power. Terus
Steve Jordan ya banyak sih. Maksudnya drummer sebenarnya drummer yang pocket gitu, yang drummer yang rhythm gitu aja. Oh, oke. Kalau untuk yang apa namanya? Nah, kalau ngomongin musiknya Navikula kan Ya. apa ya? Kalau orang-orang bilangnya grunge Grunge. gitu ya beliau. Artinya mungkin terutama saya gitu modelnya. Tak pikir Beli Palel itu influence-nya adalah band band grunge, ya. semacam kayak Nirvana, kemudian ada apa lagi nama bandnya itu aku lupa tuh, pokoknya itulah, mungkin salah satunya Dave Grohl mungkin. Berarti larinya itu bukan ke sana berarti beliau. Awalnya tuh memang ya band tadi yang disebutkan gitu. Iya, awalnya sebenarnya kalau Nirvana pun dengerin mesti kayak mainin juga waktu awal. Cuman kalau aku lebih ke waktu itu lebih ke R&B-nya sebenarnya, R&B hip hop kayak gitu-gitu influence-nya. Oh iya. Cuman iya, ketika ditanya gabung sama Navikula tuh, pas nih dulu kan maksudnya kayak main-main juga kayak gitu, main-main punk juga kayak keras-keras juga, maksudnya tetap masih ada lah darah. Gitu. Masih semangat buat Iya, ugal-ugalan tuh masih iya, ada. iya. Gitu. Wah, ini pasti gitu dengan jadinya lebih ke yang dia jaga ritmenya. Ya. Iya. Nah, itu tadi kan drummer di luar nih, Ya. luar negeri, bukan di luar rumah. Kemudian kalau yang di dalam negeri nih, Bli. Dalam negeri. Iya. Di dalam negeri Bim Bim saya suka. Oh, oke. Ya. Bimbing. Secara leader, secara drummer, terus beli Denny Surya, Oh, siap. Suhu. Oke. Aji, Ya. Aji Tiang, terus siapa lagi ya? Putra Ramli. Oh, Putra Burger Kill. ya. Oke, Yang baru. Burger Kill. Oke. Siapa lagi? Kanaya. Oh, karena Oh, ada satu lagi, Bli? Hah? Nggak ada satu lagi. Ada nggak satu lagi? Kamu kan? Hah? Oh, jangan. Siapa tuh satu lagi? Palel Atmoko lah. itu idola kita. Nih mantep nih, kalau beliau main drum itu powernya habis-habisan. Ritmenya dijaga. Ritmenya dijaga, benar-benar pokoknya Nggak suka ngerusak dah. musik, ngenakin Iya, musik. Iya. Oke. Tapi itu juga imbas dari ini sih. Awal-awal juga sering diomelin gitu, Oh, gitu. loh. Karena Ya. mungkin masih paling muda gitu, terus Nah. masih kebanyakan lo mainnya, Nah, jadi kayak ya. coba main secukupnya aja. Nah, gitu. Akhirnya Oke. Sama main kayak dewasa masak lah ya. Iya, istilahnya. siap. Nah, Beli Palel kan udah lumayan lama berkecimpung di dunia musik ini. Terus band yang pernah dibentuk atau diajak bekerja sama Beli Palel dari awal sampai sekarang apa aja itu? Dulu awal-awal tuh SMA, band-band SMA, band-band popang gitu ya. Popang. Ada band Behind the Cheese namanya. Itu Behind the Cheese. edisional. Terus itu satu tongkrongan juga main lainnya. Oh, Enlinea, gitaris yang kacamata itu. Iya. Oh, iya. Gak tahu masih gak bandnya dia? Bandnya masih, gitarisnya kayak gitarisnya masih? Gitarisnya udah gak ada. Wih, Baru kemarin dia ngeprint 4R katanya, nggak tahu pakai apa. Udah di wadah. ya, terus. terus akhirnya bikin band sendiri juga, Deep Sea Explorers namanya. Deep Oh, Sea Deep Sea Explorer. Explorer. Ya, Iya. terus sama Soul Food sampai sekarang Soul masih Food. aktif. Soul Food tuh R&B kayak gitu. Terus Electric Gypsy sama Mas Dadang. Mas sih. Dadang. Terus bantuin band sebenarnya banyak sih, kayak Manja kan Oh, nggak ada Manja drama. ya. Iya. Pemainnya Ya agak bule-bule. bule itu. Ya, Terus Navikula Navikula. gitu aja sih. Sama ada penyanyi solois itu di Quartet tuh lumayan sibuk sama dia. Di quartet. Big Quartet gitu. Di Quartet. Di Quartet ya. Oke, siap. Itu aja sih. Nah, sebelum kita lanjut berbicara bersama Beli Palel Atmoko. Nah, di acara Story Times Music ini kita disupport nih Bli. Oleh minuman tradisional Ya, yang menguatkan. benar. Ini salah satu yang nama produknya Men Kubu, gila. Dan pas sekali beliau sangat doyan yang namanya jamu. Sebelum diperkenalkan langsung dihajar. Mantap. Nah, Bli, gimana Bli? Main kubu Rasanya? mantep. Gimana rasanya? Asem banget. Asam ya. Artinya suka lah ya gitu ya. Artinya nggak kurang asem dia.
pas. Mantap. Widih, tuh. Jadi teman-teman yang yang penasaran nih sama produk Menkubu itu nanti bisa cek Instagram itu ada di bawah atau di deskripsi. Kalau mau beli nanti bisa hubungin, linknya ada di bawah, semuanya lengkap deh. Dan jamu ini diolah secara tradisional dan tanpa pengawet pastinya. Awet sampai berapa lama ini kalau? Ini kalau dalam kulkas awet sampai 4 sampai 5 hari lah. Oke. Karena tanpa pengawet. Iya. Nah, ini ada Ayo. varian apa aja nih ya? Varian jamu asam. Jamu Ini ada varian jamu asam, kemudian ini ada Jamu varian kunyit asam. Jamu kunyit asam. Asam. Nah, yang diminum sama Beli Palel itu, tuh rasanya apa, Beli? Ini kunyit asem. Jamu Kunyit kunyit, asam. asam. Widih, mantap, gila. Semakin powerful untuk hari ini. Oke. Kuat stamina-nya tahan lama. nice. Nice. Coba ntar dites ntar malam nih. Yoi. Ya, ntar malam langsung ngebuk drum. Jebol skinnya bisa. Gua tak kira yang lain jebol. Ketahanannya coba tahan lama nggak? Aduh. Oke. Nah, Beli Palel, kita bicara sekarang setelah dari perjalanannya bermusik, kemudian sibuk dengan beberapa project band pada saat itu, Ya. kemudian sudah bergabung bersama Navikula gitu, Beli. Kemudian pencapaian apa nih yang sudah didapat selama bermusik? Sahur musik Ya. banyak ceweknya sih. Enggak lah. Itu bonus lagi. Enggak. Oke, nanti kita dibesarin dikit volumenya. Lah, bercanda. Oke. Enggak tuh. Itu tadi ini sih gimmick aja. Aslinya saya jomblo terus. Oh, ini. Oh, serius, Beli? Di Instagramnya jomblo mungkin. Oke. Nah, Kalau pencapaian apa ya? Maksudnya kayak award gitu. Ya. award lah, album, single-single dan lain sebagainya, Beli. Kalau single sempet ini jadi soundtrack bukunya Endah Reza. Serius? Mbak Endah sama Mas Reza ya. Wih, sekut. Nama judul bukunya apa, Beli? Perjalanan apa? Aku lupa. Oke, nanti bukunya tuh ada di sini nih, di gambar di atas nih. Berarti sempat jadi ngisi soundtrack di suatu buku dari Endah Reza. Iya, gitu itu ya, Beli. itu diajakin sama Mas Dadang. Oh. Proyekannya beliau. Jadi kalau dicari di Spotify namanya Mendulang Cinta. Mendulang Cinta. Pohon Tuh, teman-teman. Pohon Tua Kreatorium kalau nggak salah. Pohon tua Ya. kreatorium. Oke, siap. Nah, selain itu apakah ada, Bli? Paling album sama Navikula kemarin sempat arsip gitu. Terus Oke. terus sama Deep Sea Explorers sempat bikin mini album. Ini album yang kemarin sama Deep Sea Explorer. Kalau album lagi Soul Food ntar lagi ini keluaran album. Terus Oke. Navikula juga ntar lagi keluar album. Tuh, bocorannya Bli. Dikit Dikit aja deh, boleh deh. Bulan ini kah? Bulan depan kah? Atau beberapa jam lagi? Bulan ini. Bulan Akhir ini pastinya. Oh, ini udah akhir bulan nih. Oh, berarti iya. bentar lagi. Dekat. Bentar lagi nih teman-teman. Jadi nanti bisa dipantengin di mana berarti itu, Bli, kalau misalnya teman-teman pada mau lihat project mau keluar album terbaru dari Navikula. Di Instagram Navikula aja. Di Instagram Navikula langsung, aja. Siap. Infonya tuh. semuanya ada di sana. Oke, siap. Sama ada di Navikula Merch kalau mau support. Ya gitu Oh, promo. oke, siap. Ya, apa bagus. Kita doakan semoga lancar untuk rilis album terbarunya. Navikula Thank you. di bulan ini. Thank you. Gila, siap. Nah, gini Bli Palel, dalam perjalanan bermusik Bli Palel, kenapa Bli Palel bisa menjadi seorang drummer dan bisa menjadi personilnya Navikula? Ya. Oke. Kalau gabung sama Navikula karena waktu itu mereka perlu drummer kan, Beli Gembul lagi hiatus waktu itu. Ya. Terus sebelumnya karena di skena aja sih, jadi teman-teman manggung gitu jadi ketemu gitu satu panggung waktu itu sama almarhum Bli Made waktu itu. Bli Made. Ya, dia ngeliat waktu itu aku gantiin juga, aku additional main sama Ska Teenagers Punk waktu itu Sekatin aja. di Twice Bar masih di Popis 2 tuh. Ya. Tahu main di sana terus waktu itu main ada bandnya Bli Made juga. Dia ngeliat waktu itu, siapa nih drummer, asik juga katanya. Abis itu kenalan dah. Maksudnya dekatnya sebelumnya dekatnya sama almarhum, cuma sama Bli Robi sama Mas Dadang kenal, cuman nggak terlalu dekat, beberapa kali jamming gitu. Terus
pas mereka nyari drummer tahun 2017 kalau 17 tahun 2017 tuh akhirnya ya udah langsung. aku dihubungin. Oh. Tapi beberapa sempet bikin band sama almarhum 5D, Kromosom namanya, sama Hanil dari Jogja sekarang. Waktu itu terus nggak jalan juga, akhirnya malah ketemunya di Navikula. Pas di telepon sama Navikula untuk menggantikan jadi drummer Navikula, itu langsung atau additional dulu? Waktu itu sih nggak ada obrolan langsung atau enggak ya, maksudnya ya. itu nggak ada obrolan kamu udah masuk Navikula atau enggak. Sebenarnya diajain aja karena waktu itu urgent gitu. Terus pas diajain meeting itu ketemu langsung seminggunya, kamu udah punya paspor belum dan lain-lain kayak gitu. Langsung keluar. Ya langsung. Waktu itu tur di Jawa dulu, tur Jawa Timur, terus habis Jawa Timur baru waktu itu ke Australia. Waktu itu bulan apa ya? Bulan Oktober kalau nggak salah. Oktober. Tahun lalu. Enggak, itu 17 2017. kemarin. Oke. Itu Oktober tur Jawa, Desembernya kalau nggak salah. Langsung Australia. Iya, Australia. Tur pertama jadinya sama Navikula di Jawa Timur. Itu perform pertama. Perform pertama sebelumnya di Bali beberapa kali sih sebelum tur itu. Oh, udah sempat jadinya. Iya. Itu. Tegang sekali loh. Menarik. Nah, Beli Palel. Gimana tuh perasaannya pada saat artinya di kontak Navikula, kemudian Jadi drummer gitu. Bray atau Main, bro Bray. atau bosku bosku di Mancek gitu bener. Jadi drummer Navikula itu gimana sih perasaannya pada saat itu, Bli? Apakah ada sempat feeling gitu kan karena kemarin dekat sama almarhum 5D gitu modelnya, ada feeling kayaknya gini atau gimana, atau ya gimana sih perasaannya pada saat itu, Bli? Waktu itu sih nggak mau nebak-nebak juga sih, maksudnya biar itu jadi surprise aja gitu. Oke. Terus pas datang ke meeting itu tiba-tiba kayak, kamu mau main Navikula? Mas datang kayak, terus aku langsung jawab, mas siapa yang nggak mau mas main? Langsung, kayak murahan gitu loh. Tapi pas itu dalam hati juga, main sama artinya sama idola-idola gitu. Iya, Kayak, ada bangga sedikit, terus beban juga sebenarnya kayak ini bisa nggak ini ya gitu. Iya. Ya udah dimaksimalkan lah semaksimal mungkin. Oke. Jadi sempat ada beban ya, ada beban berarti sempatnya dia. Nah, akhirnya itu berjalan mulus gitu, Bli. Artinya dari kan berpikir kan, ini kan bandnya besar dan sebagainya, itu bisa sampai saat ini tuh gimana, Bli? Prosesnya apa yang dilakukan gitu. Biasanya kan misalnya ngedrumnya kebanyakan ngedribble atau gimana kegocek gitu, apa-apalah gitu modelnya. Nah, akhirnya masuk ke dalam Navikula, ada yang berubah atau ya Banyak justru yang berubah, banyak yang belajar, banyak yang aku pelajarin dari Navikula gitu. Terutama dari Beli Rob sama Mas Dadang gitu. bersama Beli Robi sama Mas Dadang. Oke. Terutama kedewasaan main gitu ya. Kalau dulu kan cicilan gitu kan, duduk gagah. Ya kayak siapa paling cepat gitu, kayak gitu lah, maksudnya kayak masih labil gitu. Ya, truk belakang bis gitu terusnya. Beli sepatu udah petas. Kol. Kencing di genteng. Oke. Terus akhirnya kayak mereka diajak rekaman juga sih, maksudnya rekaman itu mengaruh besar gitu loh. Apa yang ada di otakmu tuh di situ kayak kedengeran gitu loh. Di permainanmu itu kedengeran, jadi bisa didengar, gini gitu. Mesti kayak cara kita ngerespon gitu dipoles aja sih, jadi terpoles gitu loh sama Mas Dadang sama Beli Rob, jadi poles kayak makin mulus. Jadi penuh beradaptasi lah sama teman-teman Navikula semuanya ya. Sama bebannya tadi sih karena beban grogi aja sama nggak pede loh. Ya benar-benar karena grogi gitu ya. Mentalnya ya. Sempat koordinasi sama keluarga nggak, Bu, Pak, sama Navikula nih gitu udah nih. Sempet sih. Sempat. Terus gimana? Lanjut nak? Gas. Main di Jawa langsung nih. Australia. Iya, pertama kali gabung sama Navikula langsung ke Jawa. Ke Jawa Timur, berarti ke rumah berarti kan, sampai ke rumah berarti ya. Jauh sih waktu itu jauh. ke
rumah kan di Banyuwangi. Waktu itu ke Kediri, Ponorogo, Malang, Surabaya gitu. Oh, oke oke oke. Ya nggak, daerah-daerah barat. Daerah barat dari Banyuwanginya itu ya. Iya. Oke. Ya Bli, tadi kan Bli sempat bilang dari beberapa band ada yang sudah rilis mini album, baik itu mini album dan album. Ya. Kalau Bli masih inget, coba ceritain album apa aja yang sudah pernah Bli rilis dari band-band semuanya. Oke. Ya. Mini album pertama tuh sama Dipsy itu. Cuma Dipsy. Itu judulnya Atlantis. Atlantis. Judul albumnya Atlantis. Terus ngisi sih, maksudnya kayak session di Oh, studio gitu beberapa kali sama artis-artis, masih kayak band-band itu. Ya paling sama Manja kayak gitu. Manja. Terus album Navikula paling Earthship, terus ini ntar lagi yang itu yang baru rilis itu. Bisa ditunggu. Soul Food. Soul Food. Belum begitu banyak sih sebenarnya, masih kayak masih panjang lah gitu kayak perjalanan. Tapi prosesnya udah banyak kali ya. Lumayan aku sebenarnya malah banyak yang session itu sih, ngisi lagu gitu. Bantuin teman kayak gitu-gitu aja. Cuman aku lupa lagu-lagunya, judul-judulnya, album-albumnya. Itu saking banyaknya. Atau saking sedikitnya. Saking banyaknya. Yang penting ikhlas. Iya. Udah ikhlas. Hidup ngayah. Hidup ya. Jaya ngayah. Aduh. Oke. Kalau kita suka sih sebenarnya nggak mikirin duit kan. Iya, benar. Ya benar karena Gas, hobi hobi, ya, ya. hobi soalnya. Benar. Itu memang gimana ya hobi ya. Dan dari hasil karya itu yang mahal kita lihat. Ya. Bukan uangnya. Nah, Uangnya bonus. Ya. Hobi itu kan ada kepanjangannya sebenarnya. Apa itu hobi? Honor bisa dibicarakan. Honor bisa dibicarakan. Hobi. Palel Atmoko. Tuh, ada Quotes. quotes-nya tuh. Berat. Boleh juga. Berat. Nah, dalam hidup Bli Palel sendiri, musik itu seperti apa, Bli? Nih. Kita denger nih. Ya. Harus. Musik kalau buat saya ini sebenarnya sama aja kayak hidup gitu loh. Ya. Oh, oke. Hidup dalam hidup, sebenarnya kita main musik buat hidup gitu. Oh. Kita main musik feelingnya itu buat hidup, kayak bisa buat kita hidup gitu loh. Karena misalkan kayak di situasi jamming gitu misalkan, di situ kayak kita ngobrol aja sebenarnya sama yang lain, kayak orang ini ngobrol apa sih, jadi kita kayak nimpalin gitu loh obrolannya dia, jadi kita ngikut di topiknya dia, kayak berinteraksi dengan Iya, musik berinteraksi, lah kayak gitu gitu ya. aja. Iya. sama lah, mirip kayak emosinya gitu. Oke, kalau teman-teman misalnya gebuk drum atau gesek gitar keras-keras, wah ini kayaknya dia lagi sedang Hidup. ada masalah mungkin. Cicilannya nunggak. Oke, berarti selain itu apakah ada, Bli? Sebenarnya buat ini aja sih, buat mencurahkan isi hati gitu. Siap. Makanya kalau aku perhatiin ya, banyak ya lagu-lagu galau gitu loh di Indonesia gitu. Iya. Banyak sih lagu sedih, maksudnya lagu seneng, karena itu mungkin yang banyak dirasain gitu. Iya. Itu aja sih. Curahan emosi sebenarnya. Iya. Bisa jadi itu, bisa jadi juga sejarah juga gitu. Mesti kita bikin sejarah kita sendiri di situ gitu. Oke. Nah, ngomongin musik dalam hidup gitu. Apakah ada musik atau lagu yang sampai saat ini menjadi kenangan Bli Palel? Okay. Wah, kalau denger lagu ini, aku ingat sama si ini. Aku ingat sama hobi. Apa tadi hobi sih? Honor bisa dibicarakan. Dan lain sebagainya itu. Apakah ada, Bli? Lagu itu entah apa ya. Jangan nek. Wah, rago aja nih. Itu aku. Maksudnya soundtrack gitu ya? Iya, Iya. lagu ya, instrumen. Yang didengar apa. dari dulu. Iya. Masih inget sampai sekarang. Iya. Yang menjadi spirit juga gitu. Itu sebenarnya kalau aku beberapa kali suka sama band gitu, terus maksudnya kayak terupdate gitu loh. Jadi dan ada memori-memori baru yang soundtracknya lain gitu. Kayak makin lama terpinggirkan sebenarnya. Jadi nggak ada yang aku ini gini banget ini, kayak nggak ada deh. Masih kayak banyak momen sama banyak lagu itu jadi terus diupdate gitu loh lagu-lagunya.
Iya. Kayak kalau soundtrack mungkin soundtrack sama pacar kali ya. Wih, Itu udah ada pacar? Yang kalau pacar sekarang sih di lagunya The Adams yang Timur itu kayak gitu. Kalau denger lagu itu jadi inget pacar kan. Oh, siap. Berarti ada ya, Bli? Ada. Ya. Cuman nggak tahu, mungkin ya semoga itu terus gitu. Oh, oke. Ganti pacar ganti soundtrack. Kalau udah 12 jadi album nanti. Album kompilasi jadinya. Nah, ini yang terakhir Bli ya. Siap. Nah, apa kesan dan pesan Bli untuk yang nonton ini, misalnya ada yang baru pemula atau baru pengen belajar main musik ya, khususnya di drum lah Main musik? ya. Wih, kalau jangan main musik sebenarnya. Apa? Tapi kalau udah main musik, maksudnya jangan berhenti gitu. Oh, ini. gitu. Lagi kursnya. Boleh. Kalau Hah? maksudnya jangan coba-coba main musik gitu. Cuman bisa berhenti. kalau kamu main musik jangan berhenti gitu. Karena nggak bisa berhenti. Iya. Musik kalau harus enjoy aja sih. Ya. Dan terutama musik instrumen apapun ya harus ini sih, mesti kayak tanggung jawab diri sendiri lah, tanggung jawab sama instrumennya sendiri, mesti kayak latihan individu gitu lah. Ya. Mesti biar ntar gabung di band tuh siap gitu. Ataupun solo kan sebenarnya kan tanggung jawabnya Iya. emang ada gitu. Iya, Nggak cuman main aja buat have fun ya ada sih. Cuman kalau kamu ngejar serius ya teknik dan lain-lain, artinya passion dan lain-lain itu harus diperhitungkan. Artinya tanggung Seriusin jawabnya banget harus gitu. ada. Ya. Ya. Selalu dijadikan sarapan lah begitu ya. Iya. Iya, betul. Nah, betul. terus Nah. Bli kan di jadi drummer. Ya. Tips dan triknya untuk drummer pemula. Nah. Terus teknik nih, teknik apa? Bebas. Tips dan trik boleh. Latihan aja sih kalau aku, latihan terus. Latihan terus. Kalau teknik paling ya rudiment yang basic aja. Gimana deh basic. Karena untuk permula ya pasti Pemula. makin lama kan makin upgrade tuh skillnya. Iya. Paling single stroke dulu, double stroke. Terus sorry ini ngomongin drummer ya. Ya. Single strokes, double strokes, paradiddle kayak gitu-gitu aja paling. Siap. Kalau buat pemula mau latihan beat sih Beat, sebenarnya. ya. Kadang sticking jago, main beat kayak Nggak bisa. nggak enak. Gitu sih. Kembali kayak yang tadi ya, drummer bisa juga jaga ritmenya Yap. dia. Artinya kita sebagai drummer harus belajar pondasinya. Hmm. Pondasinya kita kuatin dulu dengan latihan beat gitu. Kayak mainin, denger lagu, ikutin gitu-gitu aja sih. Jadi otomatis mungkin kita feel in, jadi nggak kerasa sebenarnya feel in-nya itu jadi muscle memory gitu loh, kayak ini ternyata feel in-nya yang kemarin itu pas main kayak gitu-gitu aja. Atau pas proses kreatifnya kita mainin lagu yang susah terus kita bisa. Kita ketika bikin lagu yang susah tuh kayak ternyata ngupgrade skill kita. iya gitu, gara-gara belajar lagu kemarin gitu. Tidak sengaja terupgrade gitu ya. Oke. Intinya jangan pernah berhenti main musik. Habis itu latihannya tetap, dan untuk drummer di rudimennya. Iya, dengerin musik lain juga. Dengerin musik lain. Maksudnya jangan mengkotak-kotakan musik. Ya. Kalau musik bukan hanya kotak. Karena seni itu universal. Oke. Nah, Bli, tadi kan si Budi terakhir tuh. Ya. Ini ada lagi Ada spot lagi. terakhirnya. Ya, Iya, ada extra, spot terakhirnya extra. lagi nih. Bener-bener terakhir nih. Nah, Bli. Menurut Bli nih, apakah perbedaan atau menurut Bli senangnya disebut musisi atau anak band? Saya disebut ini aja deh, seniman. Nah, Seniman. Oke, Artinya- itu alasannya gimana, Bli? Karena kalau seniman ya mesti pekerja seni, kita ngerjain apapun tuh nggak berbasis pada anak band atau musisi atau siapa aja gitu. Itu tergantung apa yang kita lakuin atas dasar seninya gitu. Kalau musisi kayak musisi sama anak band nggak tahu ya, mungkin pengertian gampangnya musisi yang emang karirnya di musik. Kalau anak band ya cuma ugal-ugalan gitu, masih kayak have fun gitu. Kesannya ABG gitu lah kalau anak band. ya. Cuman banyak orang-orang tua yang nggak mau dibilang musisi mungkin ya. Maunya dibilang ABG karena menolak tua mungkin. Menolak punah. Tua menolak punah.
yang aku denger sih maksudnya musisi ya. Anak band tuh kayak anak-anak SMA BG itu Iya. Yang baru-baru ini The Black gitu ya. Oke, siap. Berarti Beli Palel Atmoko ini senang disebut sebagai Seniman. DJ. Drummer jago. Drummer Jaro. Oke. Seniman. Senang Di KTP ku seniman kok. Seniman, serius? Walaupun nggak nyeni-nyeni banget sih orangnya cuman ya. Oke, seniman gitu Ternyata ya. bisa. Waktu itu iseng-iseng tuh. Pekerjaan apa ya? Seniman. Seniman ada nggak? Oh ada. Yang penting ikhlas. Ya, yang penting ya. Oke, sekian teman-teman pembicaraan bersama Bli Palel Almoko di acara Story Times. Sangat luar biasa pembicaraan hari ini buat dia. Lagi. Senang Ilmu sekali. kita dapat juga loh. Benar Ya. sekali, pengalaman Pengalaman. juga. Terima kasih Cerita. juga nih jamunya. Luar iya. biasa juga untuk support kita. Jamu Men Kubu jangan lupa teman-teman jamu di order. jamubali.id. Ya, ini Instagramnya. mantap juga. Oke, nah apa namanya? Kita doakan juga untuk Beli Palel Almoko dalam proses album yang akan rilis di tahun ini Ya. Ya. untuk Navikulanya. Dan dekat-dekat ini. Dekat-dekat ini dipantengin aja Instagramnya Navikula Lia. Yang sudah Oke. kangen sama performnya Navikula. Betul sekali. Udah lama lo kita nggak nonton. Betul sekali. Iya. Nah, yang kepo nih sama Bli Palel, Instagramnya apa Bli? Palel Atmoko. Palel Underscore, Atmoko ya. _. Oke, teman-teman bisa follow nanti Instagramnya. Jadi kepo-kepo di sana, Ya. tanya-tanya juga masalah drum Drum. tentunya. Oh, ketipu juga, beliau juga bisa. Ini mantap. Sekenanya aja kalau gitu. Ya, sekian dulu pembicaraan hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti dan jangan lupa untuk di like video ini, kemudian Di komen dan di subscribe. subscribe. Apa sih subscribe? Subscribe nggak? Subscribe. Oke. Subscribe. Di subscribe channel subscribe, dari ya. Storyline Music. Beli ada channel YouTube-nya nggak? Ada sih, cuman belum jalan ternyata. Ya, Oh gitu. masukin aja. Oke, siap. Tapi dari YouTube-nya Navikula Iya, ada. Palel Atmoko aja. Oh, Palel. Oke, siap. Nanti link video atau link channel YouTube dari Bli Palel dan Navikula akan ada Ada di di bawah. deskripsi. Siap. Oke, siap. Bli, terima kasih banyak. Thank you. Makasih. Terima kasih banyak untuk Thank you hari ya. ini. Sukses Makasih. buat Bli Palel Almoko dan tentunya bersama Navikula untuk kedepannya semoga sukses. Oke, sampai jumpa di Story time berikutnya. Oke, bye. Thank you.